Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Andrew Jonathan Syahaan dengan NIM 42123010064. Sekarang saya akan menjelaskan tugas konveyor untuk mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Berikut adalah deskripsi soalnya. Konveyor tersebut berjalan dengan tiga button, start, stop, dan emergency stop. Ketika tombol start ditekan, maka sensor akan aktif, motor konveyor masih mati. Lalu dua sensor limit switch dipakai untuk mendeteksi barang masuk dan sensor satunya untuk mendeteksi barang yang sudah keluar. Ketika barang terdeteksi oleh sensor masuk, maka konveyor akan berjalan. Ketika lima barang terdeteksi sudah keluar dari konveyor, maka konveyor akan berhenti untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Proses ini akan berulang ketika terdeteksi barang masuk oleh sensor masuk. Ini hanya bisa benar-benar dihentikan ketika tombol stop atau emergency stop ditekan. Oke, langsung saja saya akan langsung saja kita masuk ke penjelasan mekanikalnya. Untuk penjelasan mekanikal akan dijelaskan oleh Dio Syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Andrian dengan NIM 42123010082. Kelas Mekatronika C pagi semester 6. Di sini saya akan menampilkan desain konveyor dalam mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Yang pertama terdapat satu buah konveyor lengkap dengan belt dan satu motornya serta dua sensor proximity yang sensor masuk dan sensor keluarnya. Kemudian terdapat satu panel dengan tiga button. Yang pertama yaitu button stop, button start, dan button emergency. Dan tiga buah lem warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rangkaian elektrikal untuk konveyor. Untuk rangkaian daya dan kontrolnya sebagai berikut. PLC-nya akan mendapatkan tegangan 220 volt dari sumber, diamankan oleh MCB, kemudian dihubungkan 220 voltnya ke L, lalu groundnya dihubungkan ke ground sumber, dan netralnya dihubungkan ke netral sumber. Kemudian dari MCB tadi dihubungkan juga ke power supply 24 volt, agar power supply-nya dapat mengalirkan tegangan 24 volt. N-nya juga N dari power supply mendapatkan netral dari sumber, groundnya dapat dihubungkan juga ke ground sumber. Kemudian untuk konfigurasi PLC-nya menggunakan konfigurasi syncing, yang mana sync or source terminalnya dihubungkan ke 0 volt, kemudian ke 0 volt PSU, kemudian ke 0 volt, kemudian ke COM. Lalu untuk tombol-tombol dan sensor dan tor akan dihubungkan ke input PLC terminal X. Kaki dari tombol start, tombol stop, emergency, sensor, dan tor, salah satu kakinya dihubungkan ke 24 volt power supply. Kemudian kaki sebelahnya lagi dihubungkan ke terminal X PLC sesuai dengan alamat yang akan diprogramkan ke PLC nanti. Lalu untuk lampu dan koil yang merupakan output ya, itu akan dihubungkan ke terminal Y pada PLC. Salah satu kaki lampu dan koil dihubungkan 24 volt dan kaki satunya lagi dihubungkan ke terminal Y ya, sesuai alamat yang akan diprogramkan di PLC, program PLC nanti. Begitu saja untuk rangkaian kontrolnya, kemudian ke rangkaian daya. Di sini kami menggunakan motor 3 fasa yang berarti menggunakan R, S, dan T. Untuk R-nya, S dan T-nya dihubungkan ke motor. Sebelum itu diamankan dulu oleh MCB 3 pol.
sebagai pengaman, kemudian ke kontaktor, masuk ke kontaktor, keluaran dari kontaktornya masuk ke tor, lalu tornya keluar dari tornya masuk ke motor. U1 mendapatkan R, V1 mendapatkan S, W1 mendapatkan T. Kemudian ground motor dihubungkan ke ground sumber. Untuk rangkaian daya dan kontrolnya sudah selesai. Lalu kita masuk ke desain panel. Ini adalah layout dari panel kami. Gambar panel luarnya seperti ini. Terdapat 3 lampu. Lampu merah itu artinya stop, hijau sistem sedang on, dan kuning itu adalah lampu indikator terjadi overload. Kemudian ada 2 tombol push button, yang hijau start, yang merah stop, satu emergency tombol emergency sebagai panic button. Ketika terjadi anomali bisa langsung stop dengan cepat menggunakan emergency. Lalu ini panel dalamnya, desainnya ada power supply 24 volt di sini, ada MCB, ada PLC Mitsubishi FX5U, ada 1 buah kontaktor dan 1 buah tor. Kemudian ada terminal blocks-nya. Kita masuk ke rangkaian aktual. Seperti ini rangkaian aktualnya. Seperti yang saya jelaskan di rangkaian sebelumnya, skematiknya. Ini rangkaian aktualnya. 3 fasa diamankan oleh MCB, lalu ke kontaktor, ke tor, kemudian dihubungkan dulu ke terminal agar gampang dalam lepas pasang motornya, kemudian ke motor sesuai dengan skematik tadi. Lalu PLC mendapatkan sumber tegangan 220 diamankan oleh MCB, lalu konfigurasi PLC-nya menggunakan komponen-komponen dengan tegang yang berspesifikasi tegangan 24 volt dihubungkan ke alamatnya. Salah satu kakinya yang lain dihubungkan ke 24 volt, 3 buah lampu, 24 volt DC, dan alamat Y0-nya ini ke coil kontaktor, coil NO. Oke, sekian untuk elektrikalnya. Lalu kita masuk ke program PLC-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan program PLC untuk sistem conveyor yang diminta oleh soal. Saya running dulu simulasinya. Start simulation, select all, execute. Oke, oke. Pause. Oke, permintaan soal di situ sensornya belum nyala ketika startnya belum ditekan. Conveyor juga belum nyala, lampu-lampu juga masih belum nyala di sini. Coba sensornya belum bisa untuk sensor in-nya belum bisa untuk mengaktifkan conveyor, sensor out-nya belum bisa untuk mengcounter. Di sini saya menggunakan sensor tipe NC, true beam sensor. Jadi ketika barang melewati sensor atau berada di depan sensor akan terjadi perubahan sinyal dari 1 ke 0. Makanya di sini kontaknya menggunakan falling edge. Oke, kita coba start. Ketika di start, maka bisa kita lihat lampu sistem on-nya sudah menyala, conveyor masih mati. Lalu ketika sensor in mendeteksi barang, conveyor-nya menyala. Sensor out mendeteksi barang sebanyak 5 kali, maka conveyor akan otomatis mati seperti permintaan soal. 3 barang lewat, 4 barang lewat, 5 conveyor mati. Dan di sini dapat dilihat sistemnya masih menyala ya. Jadi selama sistem masih menyala, sensor dapat mendeteksi lagi. Sensor in dapat menghidupkan conveyor lagi, dan sensor out akan mengcounter lagi. Kita deteksi barang, conveyornya nyala. Hitung sampai 5 kali barang lewat dari sensor out, conveyor akan otomatis mati. 4, 5, conveyor mati. Ini dapat berulang terus siklusnya sampai button stop ditekan. Kita coba tekan button stop, PB stop. Sudah, ketika PB stop ditekan, lampu merahnya menyala, lampu on-nya mati. Dan sensor tidak dapat mendeteksi barang dan menghidupkan conveyor maupun menghitung counter yang sensor out-nya. Setelah
setelah itu kita bisa menghidupkan lagi konveyornya ketika kita tekan PB start. Tekan PB start, lampu on-nya menyala lagi. Sensor in dapat mendeteksi barang dan menghidupkan konveyor. Tuh, konveyor hidup. Dan sensor out dapat menghitung kembali sampai 5 kali, konveyor mati. 4, 5, konveyor mati. Oke, kita coba di tengah siklus perhitungan emergency stop, kita tekan konveyor hidup, barang ke satu lewat sensor out, kedua lewat sensor out, tekan emergency stop. Apa yang terjadi? Lampu stopnya menyala, lampu onnya mati, counternya di reset, konveyornya mati, dan sistem mati. Kita tekan, kita sudah rilis emergensinya, kita tekan start, bisa difungsikan lagi seperti seharusnya. Sensor in menghidupkan konveyor, sensor out menghitung sampai 5 kali dan mematikan konveyor. 3, 4, 5. Oke, sudah sesuai oleh permintaan soal. Dan kemudian saya menggunakan di sini Tor sebagai pengaman overload untuk motor 3 fasa. Jadi ketika sistem lagi berjalan, sensor in mendeteksi konveyor jalan, satu barang lewat, dua barang lewat, lalu ada overload, maka tornya akan memberikan sinyal input ke X5 dan menyalakan lampu overload. Lampu stop dan lampu on mati, hanya lampu overload yang menyala. Dan di sini start tidak akan bisa ditekan, tidak akan bisa menyalakan sistem. Konveyor mati masih, counter juga tidak bisa menghitung. Oke, sampai overloadnya di reset. Lampu overloadnya akan mati dan sistem boleh dijalankan kembali. Sensor in mendeteksi, konveyor menyala, sensor out menghitung sampai 5 kali. Oke, barang dan konveyornya mati lagi. Oke. Sesuai dari permintaan soal, program tersebut sudah memenuhi kriteria konveyor berjalan dengan 3 button. Start ditekan, sensor aktif, 2 sensor deteksi barang masuk dan barang keluar. Barang masuk menyalakan konveyor, sudah benar. Barang terdeteksi sudah keluar dari konveyor, scan konveyor akan berhenti, sudah benar. Dan proses mengulang-ulang sampai benar-benar mati hanya karena tombol stop ditekan atau emergency stop ditekan. Oke. Sekian untuk penjelasan tugas konveyor dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.